Baik, perkenalkan nama saya Sivia Nugrahini dari tim TOP sebagai pembicara pertama dan berada di posisi pihak pro. Baik Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya saya pihak pro menyatakan menyetujui atas kemunculannya mosi saat ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tinggi kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tingkat kriminalitas di Indonesia mencapai 19,27% dari masa sebelum corona. Baik Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kita bisa lihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia selama pandemik, terutama kriminalitas yang menghiasi televisi berita kita. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi, sehingga mereka memilih jalan pintas melakukan tindakan kriminalitas atas dorongan, kebutuhan, dan kepentingan mereka. Terlainnya adalah meningkatnya nilai kepengangguran yang terjadi akibat terjadinya badai PHK. Baik Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya faktor ini juga dapat meningkatkan kriminalitas di Indonesia. Diambil dari data Liputan 6 22 April 2020, bahwasanya naik turunnya kriminalitas yang terjadi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19, sehingga dampaknya itu tidak pada pekerja formal maupun informal saja, melainkan dari segala aspek. Kriminalitas sendiri merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, sosial, maupun agama yang dilakukan secara sadar, baik dilakukan secara individu, kelompok, maupun komunitas yang merugikan orang lain, baik psikologis maupun ekonomis, dan apabila melakukan tindakan ini akan dikenakan hukum pidana. Baik Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kriminalitas sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, menurut Sally, jenis-jenis kriminalitas yang pertama adalah penjahat karena segan bekerja, yang kedua adalah penjahat yang lemah kekuatan batin untuk menahan godaan, yang ketiga adalah penjahat karena nafsu menyerang, yang keempat adalah penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks, yang kelima adalah penjahat karena mengalami krisis kehidupan, yang keenam adalah penjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitif, yang ketujuh adalah penjahat terdorong oleh PSBB dan work from home, menjadikan perusahaan-perusahaan menyelamatkan perusahaannya di tengah pandemi COVID-19 ini untuk melakukan tindakan meng-PHK-kan pekerjanya dan merumahkan pekerjanya. Dapat dilihat dari data yang saya ambil dari CNBC Indonesia yang dicatatkan oleh Sinta Hamdani, Caketum Kadin Indonesia, menyatakan bahwasanya jumlah warga Indonesia yang ter-PHK dan dirumahkan mencapai 6 juta pekerja, yang 90% dari 6 juta tersebut dirumahkan karena perusahaan tidak mempunyai cash flow. Nah, salah satu contoh perusahaan yang meng-PHK-kan pekerjanya yaitu adalah perusahaan Gojek. Gojek melakukan PHK terhadap pekerjanya sebanyak 430 pekerja, dan perusahaan Traveloka juga meng-PHK-kan tenaga kerjanya sebanyak 100 karyawan. Kemudian, apabila masyarakat Indonesia banyak yang terkena PHK, tentunya menjadikan angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan data yang saya ambil dari CNBC yang diungkapkan oleh Ken Maker, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 1,7 juta. Dewan Juri yang saya hormati, apabila masyarakat Indonesia banyak yang terkena PHK, akan berdampak munculnya tekanan ekonomi di tengah masyarakat karena mereka masih dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka, akan tetapi mereka tidak mempunyai pekerjaan. Nah, dari sinilah ada keterkaitan antara tekanan ekonomi dengan tekanan sosial yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagian untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sehingga Dewan Juri karena dua tekanan ini menjadikan saya menyetujui apabila tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat karena akibat dari tekanan sosial dan tekanan ekonomi. Untuk itu saya pihak pro akan menyampaikan beberapa solusi untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas di Indonesia, yaitu Dewan Juri dilakukannya supporting data masyarakat yang terdampak secara ekonomi harus benar-benar akurat agar bantuan tersampaikan pada tangan yang benar-benar tepat dan membutuhkan, di mana arahan Bapak Presiden untuk pusat bantuan sosial sebagian ditempatkan di Polres, Polsek, Koramil dibentuk untuk respon cepat agar bila ada masyarakat yang terdampak namun tidak terdaftar atau terdata. Kemudian dilakukannya G-patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan
terjadi kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah memberikan stimulus ekonomi baru secara cepat kepada UMKM. Perkenalkan, nama saya Niko Adi Alfredo Nababan selaku pembicara kedua dalam perdebatan kita kali ini. Mosi kita kali ini yaitu, Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, apabila kita membedah mosi secara satu persatu, maka dalam hal ini pemerintah menyesalkan adanya tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan ada beberapa alasan serta argumen yang diberikan oleh pemerintah yang membuat mosi ini tidak perlu untuk kita perjuangkan hingga akhir perdebatan nanti Dewan Juri yang terhormat. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, saya di sini akan memberikan argumen beserta solusi yang membuktikan bahwa tingginya angka kriminalitas bukan akibat dari tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita masuk terlebih dahulu karena argumen saya. Karena argumen pertama saya yaitu di mana tingginya angka kriminalitas merupakan salah satu dampak dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melepaskan para narapidana melalui program asimilasi. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa asimilasi merupakan proses membaurnya narapidana kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dalam proses asimilasi ini, Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan pendampingan, tidak memberikan pembekalan kepada narapidana untuk dapat berbaur kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga karena narapidana tidak mendapatkan pembekalan, para narapidana tidak tahan ataupun tidak mau mengikuti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga memicu tindakan yang tidak senonoh dalam masyarakat atau melakukan penyimpangan atau disebut dengan kriminal, yang dimana hal ini dikuatkan dengan status quo saat ini Dewan Juri yang terhormat bahwa banyaknya kasus pencurian, penjarahan, perampokan banyak dilakukan oleh para mantan revisidis penerima program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat sangat tidaklah relevan apabila kita mengkaitkan angka kriminalitas yang tinggi saat ini akibat dari tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tingginya angka kriminalitas itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Mengapa hal demikian ini terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan Dewan Juri yang terhormat di masa pandemi COVID-19 memicu kekesalan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga banyak dari masyarakat yang mulai merusak fasilitas kesehatan, fasilitas rumah sakit, banyak masyarakat yang mulai menyerang para tenaga medis, banyak dari masyarakat yang mengambil mayat terinfeksi COVID-19 dari rumah sakit secara paksa. Dan ini Dewan Juri yang terhormat merupakan tingkat kriminalitas. Dan ini Dewan Juri yang terhormat merupakan salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut saya tingginya angka kriminalitas dipicu oleh ketidaksanggupan pemerintah dalam menangani bencana nasional saat ini, yaitu pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan kemarahan di masyarakat yang bersifat anarkis. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju terhadap pendapat dari pembicara pertama yang mengatakan bahwa tingginya angka kriminalitas itu akibat dari tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, untuk solusi yang saya berikan pada perdebatan kita kali ini yaitu melakukan pemetaan. Mengapa hal ini saya berikan dan saya munculkan Dewan Juri yang terhormat? Di mana pada saat pemetaan nantinya pemetaan yang saya maksud adalah pemetaan wilayah yang rawan terjadi tindakan kriminal, di mana nanti ini akan membantu para aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kriminal di wilayah tersebut, sehingga dapat menekan angka kriminal dapat terus berkembang. Yang kedua, dengan adanya pemetaan ini akan mempermudah kinerja dari para aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti
menindaklanjuti kriminal yang ada di masyarakat. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, dalam pemetaan wilayah ini nantinya kami akan bekerja sama dengan para kriminolog, yang dimana kami menggandeng kriminolog dengan tujuan agar tidak terjadinya ataupun munculnya permasalahan baru di masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah terus mengeluarkan regulasi, akan tetapi tanpa memikirkan permasalahan yang timbul akibat dari regulasi tersebut. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi ini hingga akhir perdebatan nanti. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang kami hormati. Saya Muhammad Arif Ilham Haryono selaku pembicara ketiga yang mana akan meyakinkan kembali argumentasi yang telah disampaikan rekan-rekan saya, baik di posisi pro maupun di posisi kontra. Di mana mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di mana posisi pro sangat menyetujui adanya mosi ini karena melihat data dari Kepolisian RI mengenai peningkatan kriminalitas selama pandemi mencapai 19,72%, di mana banyak kasus-kasus kejahatan baik kriminalitas ringan maupun kriminalitas berat seperti kejahatan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang melatar belakangi adanya tekanan sosial ekonomi sehingga tingginya kriminalitas yaitu tingkat pengangguran, di mana banyak karyawan-karyawan yang mengalami PHK sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan kehilangan ladang penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak langkah-langkah atau cara-cara jalan pintas yang mereka lakukan, yaitu kegiatan mendesak seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Inilah yang mengakibatkan tingginya kriminalitas tersebut. Di mana ada dua kebijakan, yaitu akibat dari tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan sosial itu seperti adanya pengaruh kebijakan PSBB dan work from home, di mana dampak dari ini banyak masyarakat yang mengalami tekanan emosional sehingga mereka banyak yang berpikir pendek sehingga banyak melakukan kegiatan bunuh diri, melakukan kekerasan kepada anak dan lain sebagainya. Dan juga kepada tekanan ekonomi, di mana tekanan ekonomi lebih pada tekanan angka pengangguran yang ada di Indonesia yang sampai 1,7 juta karena adanya PHK. Nah, selanjutnya solusi yang telah diberikan oleh tim pro bagaimana untuk menekan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi tersebut. Yang pertama itu supporting data masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat saat ini melalui bantuan-bantuan pemerintah belumlah merata, belumlah adil karena banyak data-data yang belum disportir oleh penyelenggara pemberi bantuan-bantuan yang ada di tengah pandemi saat ini. Yang kedua, patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan yang terjadi kriminalitas sehingga terciptanya kenyamanan sehingga tekanan sosial akan mereda. Selanjutnya dari posisi kontra, di mana posisi kontra sangat menolak adanya mosi ini karena posisi kontra itu melihat tingkat kekriminalitas tinggi itu bukan hanya berdasarkan akibat tekanan sosial dan ekonomi saja, namun ada pemerintah dalam hal mengambil kebijakan seperti dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam membebaskan narapidana lewat program asimilasi. Karena mengapa? Berdasarkan status kosak ini banyak tindak kejahatan dilakukan oleh narapidana penerima program asimilasi. Jadi pemerintah belum sepenuhnya baik dalam pendampingan kepada narapidana melalui program asimilasi. Hanya sistem-sistem saja yang telah diatur, namun untuk pelaksanaannya masih banyak pertanyaan. Nah, untuk itu pemerintah harus benar-benar menggencarkan bagaimana penanganan COVID ini tidak hanya menangani di bidang kesehatan saja, namun pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah dapat menemukan inovasi baru untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan semangat masyarakat sehingga mereka tidak melakukan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin dari sinilah mosi ini sangat penting diperdebatkan. Karena tingginya kriminalitas itu harus ditekankan tidak akibat tekanan sosial dan ekonomi saja, namun ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh untuk akan tingginya kriminalitas yang ada di Indonesia.